Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan baik jasmani dan rohani, amin. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa protokol kesehatan COVID-19 ya. Why? Kita harus bekerja sama kepada pemerintah buat mengatasi pandemi ini. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan semoga pandemi ini segera teratasi. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya, kami sangat berterima kasih kepada Bapak dosen kami, Rudi Wijaya SH.MH, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi kami dalam bentuk video. Terima kasih Bapak, semoga dilancarkan segala urusannya, amin. Selanjutnya, perkenalkan anggota-anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Muhammad Sodikin, saya sendiri. Kedua, Elda Alian Salaf. Ketiga, Neni Ratna. Keempat, Iis Mandira. Dan yang terakhir, Bapak kita Rupingga. Di sini kami akan membahas tentang kapitalisme. Apa itu kapitalisme? Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Dalam sistem ekonomi ini, setiap individu memiliki hak penuh, hak untuk mengambil manfaat atas harta dan kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. Pemerintah tidak dapat melakukan intervensi atau ikut campur dalam sistem ekonomi kapitalisme ini, tetapi berperan untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, pemerintah hanya berlaku sebagai pengawas. Lanjut Mbak Elda. Ciri-ciri kapitalisme ada 5. 1. Pengakuan atas hak-hak pribadi masing-masing individu. 2. Pemilikan alat-alat produksi oleh individu. 3. Individu bebas memilih pekerjaan atau usaha sendiri. 4. Ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. 5. Pemerintah punya peran yang amat kecil dalam kegiatan ekonomi. Jadi, pada dunia pasar kapitalisme, pengakuan atas hak pribadi masing individu lebih berperan aktif dibandingkan keterlibatan pemerintah. Kapitalisme memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari kapitalisme ialah sebagai berikut. 1. Efisien dalam menggunakan sumber daya dan mendistribusikan barang. Setiap individu jadi lebih kreatif untuk dapat bersaing. Kapitalisme ialah sebagai berikut. 1. Efisien dalam menggunakan sumber daya dan mendistribusikan barang. Setiap individu jadi lebih kreatif untuk dapat bersaing. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cepat karena persaingan pasar. 3. Adanya penghargaan pada kerja keras individu dalam bisnis. 4. Konsumen dapat mengendalikan pasar karena persaingan harga yang terjadi antar perusahaan. Kelemahan kapitalisme bisa munculnya pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Persaingan dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan karena pemimpin pasarnya adalah pengusaha besar. Ekonomi jadi berorientasi pada uang sehingga perusahaan akan memiliki sudut pandang yang materialistik. Profit dijadikan sebagai tujuan utama dalam berbisnis sehingga perusahaan besar akan mengambil alih perusahaan kecil. Eksploitasi sumber daya alam demi keuntungan sebesar-besarnya. Kesenjangan dalam distribusi antar individu dan sarana-sarana produksi yang terpusat pada satu kelompok. Timbulnya krisis dan merajalelanya kejahatan karena pengangguran yang meningkat akibat pihak produsen yang berhenti berproduksi. Contoh kapitalisme. Adapun contoh kapitalisme yang terjadi di Indonesia, yaitu semakin menjamurnya mal, supermarket, pasar modern, dan lain sebagainya. Seperti yang kita lihat, hampir di setiap daerah kita dapat menjumpai mal yang terus mengurus eksistensi pasar tradisional. Kenyamanan, ragam pilihan, dan kemudahan yang ditawarkan oleh pasar modern tersebut membuat banyak orang tertarik berbelanja di sana. Dari sanalah kita dapat melihat bahwa pihak yang memiliki modal besar akan semakin kaya, sedangkan ekonomi masyarakat menengah bawah
kecenderungan lebih sulit. Itulah pemaparan dari kelompok kami.